Bab 3781. Pria berhidung mancung itu mengangguk. Orang ini mental, bahkan jika dia memiliki latar belakang yang kredibel atau semacamnya, tidak mungkin tetua atau pemimpin klan manapun akan memberinya begitu banyak keping emas ungu. Sementara itu, Lurain melihat gulungan besar itu dan melihat bahwa kemungkinan nama Jack telah turun. Penyesalan menggumpal di tenggorokannya saat dia merasa dia seharusnya memasang taruhannya sebelum pria berjubah hitam itu melakukannya. Dia akan mampu menghasilkan lebih banyak lagi. Kemungkinan diturunkan sedemikian rupa membuatnya sedih. Mart memperhatikan ini juga. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan Lurain berkata dengan cemberut, "Mengapa kamu tidak percaya padaku kali ini? Kita berdua bisa memasang taruhan kita, bertaruh dengan satu nama orang. Kemungkinannya tidak akan berubah seperti itu, dan kita akan dapat membuat lebih banyak." Mart mengerutkan kening. Dia telah memikirkan itu, tetapi dia ingin memasang taruhan atas namanya. Lagi pula, dia tidak mempercayai Lurain. Melihat kesunyian Mart, Lurain langsung tahu apa yang dikhawatirkan Mart. Sambil mengerutkan kening, dia menggerutu, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal seperti itu." Martha mengangkat alis. "Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi ini terlalu banyak. 3.750.000 mungkin tidak banyak untuk prajurit yang di atas rata-rata, tapi itu jumlah yang sangat besar untukku dan kamu. Jika aku memberimu semuanya, itu terlalu banyak risiko untuk saya ambil." Lurain mendengus. "Bisakah kamu setidaknya berpikir lebih baik tentangku? Tidak peduli seberapa miskinnya aku tidak akan mencoba mengambil uang taruhanmu." Suasana di antara mereka berdua yang baru saja melunak tiba-tiba menjadi tegang. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah sama sekali. Namun, mereka tahu bahwa memasang taruhan atas nama satu orang adalah pilihan yang lebih cerdas. Jika mereka memilih untuk melakukan itu, mereka berdua akan terjebak memperebutkan siapa yang memasang taruhan terlebih dahulu. Itu adalah masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Lagi pula, orang di belakang pasti akan kalah. Jika Jack menang, mereka berbicara tentang kerugian beberapa ratus ribu. Tak satu pun dari mereka bersedia untuk mengambil langkah mundur. Tepat ketika mereka menemui jalan buntu, suara pria berjubah hitam itu berbunyi, "Kalian berdua di belakangku, apakah kalian berencana bertaruh pada Jack?" Mereka berdua menegang saat mereka menoleh untuk melihat pria berjubah hitam itu. Mereka tidak mungkin menyembunyikan motif mereka, jadi mereka mengangguk. Pria berjubah hitam itu memandang Lurain dan Mart. Dia mendengar pertengkaran kecil mereka. Lagi pula, mereka tidak terlalu pendiam, dan dia sangat dekat dengan mereka. Kedua pria ini berencana mempertaruhkan sebagian besar kekayaan mereka pada Jack. Itu bukan lagi hanya pertaruhan tetapi upaya terakhir dengan sedikit peluang untuk berhasil. Seolah-olah mereka berdua yakin Jack akan menang, yang menggelitik minat pria berjubah hitam itu. Dia mengangkat alis dan memikirkan beberapa hal sejenak sebelum dia berkata, "Apakah kalian berdua kenal Jack?" Mart dan Lurain terkejut saat mendengar ini. Mart adalah yang pertama bereaksi ketika dia segera menggelengkan kepalanya dan mencoba menyangkalnya. Namun, pria berjubah hitam itu tidak memberikan kesempatan kepada Mart. "Tidak perlu menyangkalnya. Dari ekspresimu, sudah jelas kalian berdua mengenalnya. Jika aku tidak salah, kalian bertiga masuk ke Capture Hall bersama, dan kalian bahkan pernah duduk bersama. Apa menurutmu percayakah Anda jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenalnya?" Bab 3782. Karena pria berjubah hitam itu banyak bicara, tidak ada gunanya menyangkalnya, dan baik Mart maupun Lurain terdiam. Pria berjubah hitam itu mengejek dan berkata, "Meskipun, bahkan jika kalian saling mengenal, kalian mungkin tidak sedekat itu. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan 100.000 kristal roh untuk menyerahkan taruhannya kepadaku." Kata-kata itu penuh dengan Mart. Berbeda dengan Lurain, dia tidak memiliki konflik apapun dengan Jack dan hanya mengikuti Jack karena ingin menjalin hubungan baik dengan Jack. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dia telah mengambil langkah mundur selama momen yang paling penting. Dia benar-benar berkonflik ketika Jack membiarkan pria berjubah hitam itu menangani masalah tersebut. Di satu sisi, dia bersyukur Jack melakukan itu karena itu tidak akan mengungkap hubungan mereka dengan Jack dan mereka tidak akan dibenci oleh benua bintang. Di sisi lain,
Hal itu juga menunjukkan bahwa Jack tidak mempercayai mereka berdua. Mungkin juga dia melihat betapa ragunya mereka berdua dan tidak ingin mempersulit mereka. Terlepas dari itu, dia kehilangan kesempatan untuk menjilat seseorang yang kuat. Pria berjubah hitam itu pada dasarnya bisa melihat dari ekspresi mereka apa yang mereka pikirkan, jadi pertanyaan tidak diperlukan. Dia mengangkat alis. Aku akan bertaruh 6 juta. Mengapa kita tidak melakukan taruhan ini bersama-sama? Karena kalian tidak percaya satu sama lain, serahkan saja kristal roh itu kepadaku. Aku juga bisa menandatangani kontrak dengan kalian berdua sehingga tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Mart dan Lurain membelalak. Setelah kontrak ditandatangani, siapapun yang menentangnya akan dihancurkan jiwanya. Jika mereka bertiga menandatangani kontrak, tidak perlu terpaku pada detailnya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menentang kontrak apapun. Biasanya, prajurit sangat jarang menandatangani kontrak itu, dan beberapa lebih memilih mati daripada menandatanganinya. Namun, pria berjubah hitam itu tampak cepat setuju untuk menandatanganinya. Sebenarnya, itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi, mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama dan menyerahkan semua kristal roh kepada pria berjubah hitam, sehingga total kristal roh mereka menjadi 14 juta. Itu sama dengan 1,5 keping emas ungu, yang menyedihkan dibandingkan dengan taruhan Jack. Dengan 14 juta taruhan lainnya, peluang Jack turun sebesar 0,04%, turun dari 1,83 menjadi 1,79. Saat peluang berubah, beberapa orang di sana goyah. Semua orang pernah melihat Jack mempertaruhkan 20 keping emas ungu, tapi bagaimana dengan 3 lainnya? Mereka menggabungkan kekayaan mereka untuk bertaruh 14 juta sekaligus. Meskipun 14 juta tidak seberapa dibandingkan dengan 200 juta, itu adalah jumlah yang sangat besar bagi kebanyakan orang. Peluang yang berubah menarik perhatian semua orang. Mata tajam Perci memandang ke atas dengan niat membunuh seperti elang yang marah. Melihat ini, Lurain dan Mart merunduk, tidak berani menatap matanya. Sebagai perbandingan, pria berjubah hitam itu tenang. Meskipun dia tidak berani mengabaikan benua bintang seperti Jack, dia tidak takut pada benua bintang seperti orang biasa. Setidaknya, dia tidak keberatan menyinggung perasaan mereka. Bahkan jika tatapannya semakin tajam, pria berjubah hitam itu tidak akan peduli. Ekspresi Rowan kacau di atas panggung. Matanya tertuju pada gulungan di udara. Peluang setiap orang berubah, dan ketika dia melihat bahwa peluang Jack lebih rendah darinya, dia merasa seperti telah ditampar. Segalanya tidak pernah berjalan sesuai keinginannya sejak dia bertemu Jack. Bahkan kemungkinannya tidak seperti yang dia inginkan. Mengapa peluangnya di 1,92 sementara Jack di 1,79? Itu 13% lebih sedikit. Bagi para prajurit di atas panggung, semakin rendah peluang yang mereka miliki, semakin banyak kekuatan mereka dikenali oleh orang lain, dan peluangnya sangat buruk. Kemarahan Rowan semakin meningkat semakin lama dia menatap. Meskipun dia tahu dia tidak bisa dibandingkan dengan Randall, dia masih lebih kuat dari Jack. Dia tidak pernah berharap ini menjadi hasilnya. Bab 3783. Rowan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia katakan saat itu. Perci telah menatapnya sebelumnya, dan dia tahu bahwa Perci ingin dia tetap tenang dan berhenti melawan Jack kalau terjadi perubahan. Keputusan Jack sebelumnya bermanfaat bagi mereka, jadi meskipun Rowan merasa amarahnya akan meledak dan dia ingin menabrak tembok, dia harus menenangkan diri dan menahannya. Dalam 5 menit berikutnya, semua taruhan dipasang, dan area taruhan ditutup. Ada cahaya ungu samar dari tengah panggung. Melihat cahaya itu, semua orang menahan napas. Lebih banyak cahaya memadat, perlahan membentuk sosok besar. Itu adalah ular besar dengan 3 kepala, sisiknya memiliki berbagai simbol khusus. Jack mengangkat alis dan menggumam, itu ular piton perak berkepala 3. Sebagian besar ular sanca berkepala 3 hidup di dunia kelas 1, tetapi beberapa dari mereka ada di dunia kelas 2. Sebagian besar dari mereka yang hadir dapat mengenalinya secara sekilas. Setelah keheningan singkat, kerumunan mulai berbicara lagi. Aku tidak percaya itu ular piton perak berkepala 3. Kupikir itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan aku kenali. Ular piton perak berkepala 3 tidak mudah ditangani.
Mereka hanya sedikit lebih lemah dari ular berbulu ungu binatang buas tetapi tidak banyak. Pertahanan ular sanca itu mengejutkan. Bahkan teknik alaminya berada di alam dewa tertinggi. Ini bahkan mungkin berakhir sebagai hasil imbang. Petik 2. Ini akan sulit. Kupikir Randall akan menang, tetapi binatang itu adalah ular piton perak berkepala 3. Jika situasinya sama dengan pertempuran terakhir, mereka akan memiliki peluang menang yang sangat bagus. Namun, ini berbeda. Mereka sudah kehilangan satu orang bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Bahkan jika mereka mulai bertarung, mereka semua tidak akan berada di halaman yang sama. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka menang mungkin hanya 40%. 3 kepala piton perak berkepala 3 itu tinggi di udara. Sisiknya memiliki kilatan listrik saat keenam matanya dengan dingin mengamati semua orang. Selain Jack, wajah mereka yang lain mengernyit. Randall menoleh untuk melihat Rowan, berkata dengan serius, pastikan kamu mendukungku sepenuhnya nanti. Jika yang lain tidak mendengarkan, bunuh saja mereka. Rowan mengangguk dengan tegas. Keduanya menyadari bahwa mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memenangkan ini. Dibandingkan peserta lain yang cemas, Jack jauh lebih tenang. Dia mendongak dan menilai piton perak berkepala 3 seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sementara semua orang memegang senjata mereka erat-erat, Jack perlahan berjalan menuju ular sanca itu. Yang lain saling bertukar pandang, dan bibir Rowan berkedut. Dia ingin mengolok-olok Jack, tapi dia menahan diri saat mengingat tatapan peringatan Perci. Dia benar-benar serius. Kupikir dia hanya bercanda, tapi sepertinya dia benar-benar berencana untuk menghadapi monster itu sendirian. Apa menurutmu dia tahu betapa menakutkannya piton perak berkepala 3 itu? Siapa yang tahu apakah dia melakukannya atau tidak? Dia tidak pernah melawan kata-katanya. Semua yang dia katakan akan dia lakukan, dia akan melakukannya. Dia mungkin terlihat seperti pembual, tapi dia tetap setia pada kata-katanya. Nyem menghela nafas lega saat melihat pemandangan itu. Dia mengira Jack akan tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat piton perak berkepala 3. Bahkan jika dia melakukan itu, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Mereka akan kehilangan kesempatan terbaik. Perci menyipitkan matanya. Orang ini semakin menarik. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Dia jelas tahu itu berbahaya, tapi dia bersikeras untuk terus maju. Itu bunuh diri, tapi dia langsung masuk. Apakah dia tidak peduli tentang kematian, atau apakah dia sengaja tidak tahu? Pada saat itu, bahkan Perci bingung. Dia tidak tahu apa rencana Jack. Meskipun demikian, Jack tidak menentang kata-katanya, yang bermanfaat bagi mereka. Bab 3784. Memiliki mata ular sanca perak berkepala 3 yang menyilaukan saat melihat manusia kecil yang berjalan ke arahnya. Itu mempertahankan beberapa kecerdasannya. Piton memiliki keahlian khusus, 3 pasang matanya bisa melihat melalui daging manusia untuk melihat tulangnya. Jadi, saat tatapannya menyapu orang-orang, ia bisa mengetahui berapa umur semua orang yang dinilai dari tulang mereka. Semua manusia ini lebih muda dari 60 tahun. Untuk piton perak berkepala 3 yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, itu sangat menyedihkan. Manusia itu semua hanyalah semut. Piton itu memandang ke arah Jack yang berada tepat di depannya, sepertinya bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh manusia kecil. Apakah dia menantang dirinya sendiri? Jack menarik napas dalam-dalam, mengabaikan apa yang orang lain katakan dan rencanakan. Pada saat itu, dia hanya menatap ular piton berkepala 3 di depannya, dan tidak ada lagi yang penting. Bahkan Jack tidak yakin apakah dia akan berhasil membunuh binatang itu. Binatang itu telah dibatasi oleh hukum dunia berputar, jadi tidak mungkin ia memiliki kemampuan yang dimilikinya di dunia luar. Jika dia bertemu dengan piton perak berkepala 3 dewasa di dunia luar, Jack bahkan tidak akan berani melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas di alam pemadatan ilahi. Bahkan jika dia memiliki teknik peringkat dewa badai, dia masih tidak cocok untuk itu. Dia bahkan tidak akan bisa menghindari satu sapuan ekornya. Dengan mengingat hal itu, Jack menarik napas dalam-dalam saat dia menatap tepat ke ular piton perak berkepala 3 itu. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya, dan segel yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Sebuah cincin yang bersinar merah tua muncul di depannya. Pada saat yang sama,
Sosok abu-abu muncul di belakang Jack. Sosok itu dipenuhi dengan energi abu-abu dan terlihat seperti terbuat dari asap. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengetahui bahwa sosok itu mirip dengan Jack. Apakah itu avatar dunia? Terengah-engah seorang prajurit dari dunia kelas 2, menganga melihat pemandangan itu. Prajurit manapun yang memiliki sedikit pengetahuan dapat mengetahui bahwa sosok di belakang Jack adalah avatar dunianya. Setiap orang memiliki avatar dunia yang berbeda, dan avatar dunia adalah cerminan dari hukum dunia. Itu juga akan mengambil penampilan yang berbeda berdasarkan masing-masing prajurit. Ada sangat sedikit avatar dunia yang sama di dunia. Mata Jack terpaku pada ular piton berkepala 3 di depannya. Dia bisa merasakan betapa kuatnya binatang itu. Prajurit normal manapun akan gemetar di celana hanya berdiri di sana. Demi lebih banyak life point, Jack tidak menahan diri sama sekali. Bahkan jika semua keahliannya diungkapkan kepada semua orang di sana, dia tidak lagi peduli. Lencana yang membawanya ke sini adalah sesuatu yang dia peroleh dengan sekuat tenaga. Itu harus istimewa. Meskipun dia tidak tahu mengapa lencana itu membawanya ke sana, dia harus melakukan semua yang dia bisa. Dia menantikan keajaiban. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya, dan Jack akhirnya membuang keraguannya. Bab 3785. Pada saat itu, semua orang merasa ada yang tidak beres. Jack berhasil membentuk avatar dunia, yang berarti bahwa Jack cukup berbakat dan sudah berada di antara prajurit eselon atas. Bagaimana mungkin orang seperti itu melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Seiring waktu berlalu, pandangan semua orang tentang Jack mulai berubah. Saat mereka melihat Jack membentuk avatar dunia, mereka tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Apa yang salah dengan pria itu? Apakah dia benar-benar gila? Apakah otaknya rusak? Perci dan Nyem melebar. Kekuatan yang ditunjukkan Jack benar-benar mengejutkan semua orang. Bagi mereka berdua, itu adalah dampak yang sangat besar. Jack terus-menerus mengungkapkan bahwa dia lebih kuat dari yang mereka kira, dan setiap kali dia menunjukkan keahliannya, mereka tidak bisa tetap tenang. Mereka mengira Jack adalah orang miskin yang cacat mental. Meskipun dia terus-menerus mempermalukan mereka, dia tidak menimbulkan ancaman yang sebenarnya. Selama mereka menyingkirkannya kapanpun nyaman bagi mereka, itu tidak masalah. Namun, pada titik ini, sepertinya mereka melihat situasinya terlalu sederhana. Jack bukanlah orang biasa. Perci mulai merasakan kecemasannya merayap masuk. Pada titik ini, dia memandang Jack seolah-olah dia telah membunuh keluarganya. Ada yang salah dengan orang ini. Ada yang salah. Selidiki sekarang juga. Lakukan apa saja untuk melihat siapa dia. Dia gelisah, dan tidak bisa lagi menunggu dan melihat apa yang terjadi. Penampilan Jack seperti bom yang meledak, menutupi pandangan semua orang tentang dirinya. Awalnya, mereka mengira Jack tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka begitu dia naik ke atas panggung, tetapi mereka akhirnya menyadari bahwa mereka terlalu naif. Mereka telah terikat selama ini, tidak pernah menyadari betapa kuatnya Jack. Nyatanya, sepertinya mereka benar-benar dibawa jalan-jalan. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah memverifikasi siapa dan seberapa kuat Jack. Hanya dengan mencari tahu siapa dia, mereka dapat benar-benar mengetahui apa tujuannya. Jantung Perci berdegup kencang di dadanya, dan dia merasa sangat sakit. Nyem mengangguk dengan penuh semangat, secara alami merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Jack juga. Tidak seperti Rowan, dia tidak memiliki sekring pendek. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia bertindak. Sayang sekali dia tidak begitu berbakat. Kalau tidak, posisinya akan sebanding dengan posisi Perci. Sementara itu, di atas panggung, Rowan memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya, matanya hampir keluar dari rongganya. Rahangnya sedikit mengendur saat dia memandang Jack dan avatar dunianya dengan tidak percaya. Bagaimana? Bahkan dia belum bisa membentuk avatar dunia, namun pembual ini bisa membentuknya. Ini berarti, Jack tidak memberikan semua yang dimilikinya saat bertarung melawan Hamis. Pada gilirannya, ini berarti Rowan bahkan tidak mampu melawan Jack. Rowan tidak bisa menerima ini. Dia menggertakkan giginya saat menatap Jack, tidak bisa mencerna dan menerima kenyataan. Bagaimana seorang udik dari dunia kelas 3 lebih kuat dari dia?
Pria itu hanyalah pria sombong, kutu tak berotak yang bahkan tidak layak menggosok sepatunya. Mengapa Jack bisa membentuk avatar dunia tetapi dia tidak? Rowan menggertakkan giginya saat dia tegang, kebencian di hatinya hampir menghabiskan rasionalitasnya. Saat ini, Randall menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat Rowan yang marah sebelum melihat Jack. Pada saat itu, emosinya sama rumitnya. Dia mengira Jack hanyalah seekor semut yang bisa dia bunuh kapan saja, tetapi ternyata, Jack adalah serigala yang tidak mudah dihadapi. Jika bukan karena fakta bahwa Jack telah menunjukkan beberapa keahliannya sebelumnya, mereka akan menderita beberapa konsekuensi. Dia bahkan mungkin telah melukainya, dan itu akan menjadi bencana. Bab 3786. Randall mencengkeram lengan Rowan dengan erat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh Rowan gemetar karena marah. Seolah-olah Rowan hendak membentak dan bergegas maju untuk mengutuk Jack. Rowan sudah hampir gila. Saat-saat yang terlalu penting bagi mereka untuk membiarkan Rowan merusak situasi dengan amarahnya. Randall menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Rowan, bangun. Jika tidak, orang ini mungkin akan menyerah menghadapi piton perak berkepala 3 secara langsung. Jika kita berakhir dalam pertempuran yang kacau, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita." Kata-kata Randall seperti bel yang membangunkan Rowan. Rowan mengutuk dirinya sendiri karena membiarkan amarahnya mengambil alih. Randall benar, situasi itu menguntungkan mereka. Jadi bagaimana jika Jack memiliki keterampilan? Dia masih bertindak terlalu arogan. Piton perak berkepala 3 dewasa di dunia luar mampu mencapai alam pemadatan dewa akhir. Meski ular itu telah dibatasi oleh hukum dunia, tetap saja tidak bisa diremehkan. Tidak mungkin Jack bisa mengalahkan monster itu sendirian. Tindakan Jack pada dasarnya adalah bunuh diri. Salah satu dari 10 peserta telah dilumpuhkan oleh Jack. Yang lain pasti akan mundur selangkah pada saat yang begitu penting. Jika ada yang berani membantu Jack, mereka berdua akan menentangnya. Memikirkan hal itu, Rowan tiba-tiba memasang senyum senang di wajahnya. Jadi bagaimana jika Jack kuat? Jack masih terseret oleh kebodohannya. Rowan benar-benar bertanya-tanya bagaimana Jack berani menantang ular sanca perak berkepala 3 sendirian. Itu hanya bunuh diri. Kemudian, jika Jack akhirnya lumpuh, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Dibandingkan dengan berbagai pemikiran internal yang dimiliki manusia, piton perak berkepala 3 jauh lebih tenang. Manusia itu berani menantangnya yang sudah cukup untuk benar-benar membuat marah binatang itu. Namun, indera binatang itu mengatakan bahwa manusia tidak selemah yang mereka kira. Keenam mata dingin binatang itu tampak sangat serius. Itu membuka ketiga mulutnya saat energi keunguan dan gemuruh terkondensasi di dalamnya. Mereka mendengar suara guntur, tapi ekspresi Leon tidak berubah. Dia memaksa dirinya untuk mengabaikan pikiran lain. Valet Seven-Dites Array telah menjadi tantangan terberat yang pernah dia menangkan. Dia bisa merasakan bahwa pertempuran hanya akan semakin sulit. Namun, Jack tidak terintimidasi. Tantangan seperti itu hanya membangkitkan semangat bersaingnya. Itu mendorongnya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu adalah dunia di mana yang kuat adalah raja. Selama dia bisa terus menjadi lebih kuat, dia akan bisa hidup dengan nyaman. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan dingin, "Ayo, tunjukkan seberapa kuat dirimu." Saat Jack mengatakan itu, dia langsung melesat ke depan. Pada saat itu, piton perak berkepala 3 memulai serangan kilatnya. Serangan emas keunguan yang intens mulai menyerang Jack saat berdengung. Jack mengatupkan giginya tetapi tidak melambat. Dia terus maju menuju serangan emas keunguan. Setelah para pejuang berpengalaman yang menjadi peserta melihat semua itu, mereka mulai menggelengkan kepala. Langkah Jack benar-benar gegabah. Jangan bicara tentang apakah kekuatannya bisa bersaing dengan piton perak berkepala 3, semakin dekat piton perak berkepala 3 itu, semakin tinggi ancamannya. Jika dia gagal, langkah ini mungkin mengorbankan nyawanya. Bahkan jika Jack tidak begitu berpengalaman in combat, dia mengerti itu. Alasan mengapa dia terus maju secara alami adalah karena dia punya rencana. Tujuannya sebenarnya sangat besar, dan dia hanya bisa mencapainya melalui ini. Bab 3787. Selain itu, Randall dan Rowan mengawasi semuanya dengan cermat. Dia perlu memastikan bahwa serangan yang satu ini membuahkan hasil. Kalau tidak,
itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Rowan menyipitkan matanya, benar-benar ada yang salah dengan kepalanya. Dia sangat ingin mati. Dia mengatakan itu sambil menatap Jack, yang tidak melambat sama sekali. Kata-kata itu persis seperti yang dipikirkan Randall dan hampir setiap pejuang di atas panggung. Jack tampak seperti ngengat yang sedang menyerbu ke dalam nyala api. Dia mencari kematian. Bang! Dengan ledakan keras, bola listrik ungu emas bentrok dengan Jack's Soul Burst Ring. Ledakan hebat mulai mendistorsi ruang di sekitar mereka. Itu menyebabkan gelombang kejut setelah gelombang kejut. Jack berada tepat di sudut dari semua itu, dan dia terhempas oleh gelombang kejut. Dia dikirim terbang mundur, dan Jack mau tidak mau memuntahkan seteguk darah ke udara. Dia membanting tepat ke penghalang pelindung. Syukurlah, Soul Burst Ring telah melindunginya dari sebagian besar serangan. Matanya tidak pernah lepas dari piton perak berkepala 3 sepanjang waktu. Dibandingkan dengan Jack, piton perak berkepala 3 berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Demi memastikan bahwa ledakan itu lebih dekat ke piton, Jack telah mengabaikan keselamatannya sendiri. Hasilnya, dia telah mencapai apa yang dia inginkan. Pusat ledakan itu sangat dekat dengan perut ular piton perak berkepala 3. Soul Sky adalah teknik peringkat Dewa Badai. Dengan bantuan avatar dunianya, kemampuan destruktifnya meningkat lebih jauh. Soul Burst Ring-nya adalah level kedua dari Soul Sky. Dengan avatar dunia untuk mendukungnya, kemampuan destruktif dari Soul Burst Ring sangat dekat dengan level sempurna dari Soul Sky. Jika Soul Sky adalah teknik peringkat dewa atas, kemampuan destruktifnya pasti akan dinaikkan ke level penuh oleh avatar dunia yang sempurna. Namun, Soul Sky berperingkat terlalu tinggi. Meskipun avatar dunia Jack sempurna pada tahap pertama, setelah menyelesaikan semua 96 rune, dia gagal untuk benar-benar meningkatkan kekuatan Soul Sky hingga level penuh. Namun, itu baik-baik saja. Dia masih mendapatkan hasil yang dia inginkan. Saat itu, ada lubang besar di perut ular sanca itu. Daging di sekitar lukanya benar-benar hangus. Bahkan ada desisan samar di sekitarnya seolah-olah ada nyala api yang membakar tubuhnya. Piton tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Tubuhnya meringkuk saat menggeliat di tanah kesakitan. Teknik kelahiran alami Piton ini telah mencapai peringkat Dewa Badai juga, tetapi karena itu, pembatasan hukum di dunia berputar, itu telah macet pada tahap pertama. Sementara itu, Jack's Soul Sky sudah sangat dekat dengan penguasaan penuh. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak jelas. Piton perak berkepala 3 sama sekali bukan tandingan Soul Sky. Kekuatan ledakan terlihat jelas di sekitar perut Piton. Piton menggeliat di tanah. Ketiga kepalanya terus bergoyang. Adegan itu menyebabkan semua orang menahan napas. Mereka semua tercengang mendengar teriakan kesakitan yang berasal dari ular Piton. Tempat itu benar-benar sunyi. Mata dan semua orang menatap dengan melebarkan mulut mereka menganga, penuh tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka sehingga tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Bab 3788. Hanya ilusi yang masuk akal mengingat semua yang mereka lihat. Piton perak berkepala 3 adalah keberadaan yang tak terkalahkan di mata mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka akan segera lari darinya. Namun, Jack benar-benar berhasil menghancurkan perutnya dan membuatnya menggeliat kesakitan. Itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Ya Tuhan." Seseorang menyambarku dengan petir. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah ular piton perak berkepala 3 itu tergeletak di tanah? Orang itu mungkin terluka, tapi dia masih bisa berdiri. Dia sepertinya masih bisa bertarung, tapi ular piton perak berkepala 3 itu terluka parah. Ada luka besar di perutnya. Ini tidak masuk akal. Aku punya untuk bermimpi. Tidak mungkin ini terjadi sebaliknya. Kamu bukan satu-satunya yang bermimpi. Kita semua juga bermimpi. Apakah pria Jack ini benar-benar sekuat itu? Dia berhasil mengalahkan ular sanca perak berkepala 3 sendirian. Jika aku memberi tahu siapapun hal seperti ini terjadi, mereka akan berpikir aku gila. Setelah keheningan singkat, kerumunan benar-benar gempar. Diskusi di sekitar tempat itu sangat keras hingga menyakitkan telinga, tapi tidak ada yang peduli lagi.
Semua orang menjadi gila karena apa yang baru saja terjadi. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya itu nyata. Itu terlalu absurd. Beberapa prajurit mengira mereka sedang bermimpi. Bahkan mimpi pun tidak seaneh ini. Mata Rowan benar-benar melebar. Matanya menatap ke segala arah. Dia menatap tepat ke arah Jack seolah-olah dia sedang mencoba melubangi tubuh Jack. Dia secara pribadi menyaksikan semua yang telah terjadi, tetapi dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia menelan ludah saat wajahnya menegang. Dia berbalik untuk bertanya, apakah aku sedang bermimpi? Ini pasti mimpi, kan? Randall, beritahu aku apakah ini mimpi? Apakah aku terkena ilusi? Segala sesuatu yang telah terjadi terlalu sulit dipercaya. Rowan menolak untuk mempercayainya. Namun, piton perak berkepala 3 yang berguling-guling di tanah mengingatkannya bahwa itu semua nyata. Jack benar-benar mampu menghadapi piton perak berkepala 3 sendirian. Dia telah menjadi lelucon sepanjang waktu. Rowan mulai bernapas dengan cemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, pikirannya kacau balau. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan saat itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia merasa seperti jiwanya telah diambil dari tubuhnya. Randall, yang selalu tenang, benar-benar kaku saat itu. Dia tertegun di tempat, dan bahkan napasnya lemah. Sebelumnya, dia bisa membuat penilaian dan menyuruh Rowan untuk tenang, tapi dia kehilangan semua rasionalitasnya saat itu. Lagi pula, semuanya terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Randall mengepalkan tinjunya dengan erat, dan wajahnya benar-benar pucat. Pada saat itu, dia tampak seperti jiwanya telah diambil darinya. Dia tampak putih seperti mayat. Perci dan Nyem membeku di tempat. Mereka mempertahankan sikap mereka sebelumnya. Pada saat itu, ekspresi mereka liar. Mereka tampak seperti telah ditampar di wajah. Perci khususnya hampir berhenti bernapas. Diskusi di sekitar mereka sama sekali tidak memengaruhi ekspresi kaku mereka. Tempat itu benar-benar kacau. Kebisingan itu menyebabkan Jack menggelengkan kepalanya dengan kesal, memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di sana. Namanya akan tersebar kemana-mana, tapi dia tidak lagi peduli tentang itu. Bab 3789. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Jika dia tidak memanfaatkan peluang di depannya, maka dia akan menjadi idiot. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba memaksa keluar semua kebisingan di sekitarnya. Dia hanya fokus pada piton perak berkepala 3 yang dengan panik berguling-guling. Itu masih belum berakhir. Jack memaksa dirinya untuk mengambil napas dalam-dalam lagi saat dia mulai membentuk segel lagi. Untuk mencegah keduanya meluncurkan serangan diam-diam, Jack tidak menggunakan Soul Sky lagi, tetapi teknik peringkat dewa tertinggi, menghancurkan Void. 100 pedang jiwa terwujud di udara. Dengan tepukan tangan Jack, pedang jiwa bergabung menjadi satu pedang besar. Pada saat itu, Destroying the Void sangat cepat. Jack bahkan bisa mengendalikannya sehingga tidak membuang energi sama sekali. Jack menembak ke depan lagi. Pedang jiwa berdengung di udara saat energi jiwa di dalamnya bergabung dengan panik. Pada saat itu, piton perak berkepala 3 itu sangat kesakitan sehingga hanya bisa menggeliat di tanah. Soul Burst Ring masih merupakan serangan atribut jiwa. Setelah perut ular piton meledak, energi jiwa korosif Soul Burst Ring meresap ke dalam tubuh ular sanca, yang merupakan sumber dari semua rasa sakitnya. Jiwanya terus-menerus dimakan, menyebabkannya bahkan tidak dapat membentuk pemikiran rasional apapun. Meski bahaya ada di depannya, ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dia tepat di depan piton perak berkepala 3, Jack mendorong ke depan, dan pedang jiwa menembus kepala piton paling tengah. Saat itu menembus dahi ular sanca perak berkepala 3 itu, pedang jiwa tiba-tiba tampak mengalir ke tubuh ular sanca itu. Tubuh besar ular piton itu mulai bergetar hebat. Jack segera mundur, tidak ingin terkena kerangka besarnya. Ular sanca itu terus-menerus menggeliat di tanah sebelumnya, tetapi gerakannya terbatas. Pada saat itu, ular sanca itu sepertinya sudah gila. Tubuhnya dengan panik berguling-guling seolah-olah telah dilemparkan ke dalam minyak panas. Tanah berguncang karena pergerakannya, dan beberapa kawah terbentuk. Para penonton sekali lagi dalam keheningan yang aneh.
Semua orang sepenuhnya fokus pada piton yang menggeliat, tetapi kesunyian tidak berlangsung selama itu. Itu karena piton perlahan mulai melambat hingga berhenti bergerak. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa ular piton itu sudah mati. Mereka mengira itu akan menjadi pertarungan sengit, tetapi itu berakhir begitu cepat. Jack seorang diri menangani binatang itu. Semua orang merasa seperti tidak percaya apa yang telah terjadi, bahkan ketika mereka secara pribadi menyaksikannya. Ya ampun, cubit aku pasti sedang bermimpi. Jika aku tidak bermimpi, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan semua yang baru saja aku lihat. Jadi orang ini sama sekali tidak menyombongkan diri. Dia benar-benar berhasil melakukannya, kami hanya tidak mempercayainya. Pantas saja dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan benua bintang. Jika aku sekuat itu, aku juga tidak akan takut. Semua orang perlahan bereaksi. Semua penghinaan mereka terhadap Jack telah menguap berkat keterampilan yang ditunjukkan Jack. Bukan karena tindakan Jack tidak terduga, mereka hanya tidak tahu seberapa kuat Jack. Jack tidak sombong tetapi hanya bertindak sebagaimana mestinya. Dia tidak gila, dia hanya sangat percaya diri dengan kemampuannya. Bab 3790. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan binatang itu sendiri dan memiliki keterampilan yang memungkinkannya untuk melawan benua bintang. Bahkan jika dia tidak memiliki siapapun untuk mendukungnya, dia tidak perlu takut dengan tantangan apapun dari benua bintang dengan keahliannya. Bahkan orang terkuat dari benua bintang tidak akan cocok untuk Jack. Sebelumnya, semua orang menertawakan Jack, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukan semua yang dia lakukan. Semua itu hilang. Tidak ada yang mempertanyakan satu hal pun yang dikatakan Jack lagi. Bahkan jika Jack berasal dari dunia kelas 3, para pejuang dari dunia kelas 2 itu tidak akan berani mempertanyakan satu hal pun yang dia katakan. Itu adalah kekuatan yang kuat. Mereka adalah semut sejati di mata Jack. Mereka bahkan tidak berhak menanyai Jack. Kawan menelan ludah lagi. Matanya bergetar dan dia membeku di tempat. Pada saat itu, dia terlalu kaget dengan semua yang telah terjadi. Randall kurang lebih sama. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa situasinya telah berubah total. Posisi predator dan mangsa tertukar. Pada saat itu, Jack perlahan menoleh ke Rowan dan Randall, apakah kamu masih ingat permintaan saya sebelumnya? Anda membiarkan saya menantang binatang itu sendirian, jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk menangani sendiri. Tentu saja, perubahan ini hanya akan terjadi, meluas ke satu orang. Nada suara Jack sangat tenang seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan. Namun, itu terdengar sangat keras di telinga semua orang yang mendengarnya. Sebelumnya, mereka mengira Jack benar-benar gila untuk mengatakan semua itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa Jack sama sekali tidak menyombongkan diri. Mereka baru saja cuek. Orang ini sama sekali tidak pernah menganggap dua lainnya layak untuk diperhatikan. Seorang penonton dari dunia kelas 2 menutup mulutnya dan bergumam, apakah kalian semua masih ingat apa yang dia katakan sebelumnya? Bahkan jika tiga lainnya mendaftar, dia tidak akan takut. Kami pikir dia hanya gila untuk mengatakan sesuatu, sangat tidak masuk akal. Sepertinya dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Nyem belum mendaftar, dan Jack bahkan terlihat seperti merasa kasihan. Kami tidak dapat memahami mengapa sebelumnya dan berpikir bahwa dia harus berakting. Ternyata keluar, dia benar-benar menyesal tidak bisa membunuh mereka bertiga sekaligus. Kata-kata itu seperti pengingat bagi semua orang. Memori sebelumnya diputar di semua kepala mereka. Adegan yang menjadi lelucon bagi mereka sekarang membuat mereka merasa seperti orang bodoh. Mereka telah menjadi badut sepanjang waktu. Tidak heran ekspresi Jack tidak pernah berubah, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia selalu terlihat begitu percaya diri. Bukan karena dia pandai berakting, hanya saja mereka terlalu cuek. Mereka telah melihat permata sebagai Rotten Stone. Siapa dia? Mungkinkah kita tidak mengenal seseorang yang begitu kuat? Dia tidak memiliki simbol khusus padanya, jadi dia pasti berasal dari dunia kelas 3. Namun, salah satu prajurit dari kelas 3 dunia yang cukup kuat harus diketahui oleh kita semua. Tidak ada yang cocok dengan profilnya sama sekali. Bahkan dengan topengnya, apa yang aku lihat tidak cocok dengan satu orang pun. Siapa sebenarnya dia? Dia mungkin lebih kuat dari Seymour. Siapa yang tahu? Namun,
Tidak peduli siapa dia benar-benar berada di posisi 3 teratas, bahkan mungkin tempat pertama. Ketika itu dikatakan, suara orang itu bergetar. Tidak ada yang menyangka acara yang mereka tonton memiliki plot twist yang begitu besar. Pada saat itu, Rowan telah kehilangan semua kesombongannya sebelumnya. Dia telah memandang Jack dengan jijik dan ejekan sepanjang waktu. Lagi pula, dia mengira Jack hanya mampu menyombongkan diri. Bersambung.